Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga limpahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau la yaumil qiyamah. Pada mindset yang keempat ini, kita harus meyakini apapun yang terjadi adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena inilah modal dasar bagaimana kita mendapatkan keajaiban pertolongan Allah, keajaiban atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mindset inilah yang membuat seluruh hidup kita itu terasa ajaib. Mengapa? Karena memang kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagaimana disampaikan oleh sahabat Nabi Suhaib. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban ni amril mu'min." Sungguh ajaib, sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. "Inna amrahu kullahu khair." Sesungguhnya semua urusan orang-orang beriman itu adalah baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak didapati yang demikian kecuali pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara. Maka apabila mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur. Fakana khairal lahu. Maka itu baik bagi orang tersebut. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairal lahu. Dan apabila dia mendapatkan musibah, mudarat, kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis Rasulullah SAW ini kita menyadari dan harus memberikan keyakinan yang kuat di dalam hati kita yang terdalam, seyakin-yakinnya, bahwa apapun yang menimpa kepada kita, bila pada saat itu kita mendapatkannya, maka itu baik di sisi Allah. Ketika musibah kita bersabar, maka itu baik di sisi Allah dan baik juga akibatnya bagi kita. Dan apabila kita mendapatkan kesenangan, kita bersyukur, maka juga itu baik bagi kita. Nah, pandangan seperti inilah bahwa kehidupan itu akan menjadi ajaib. Itulah yang saya sebut keajaiban. Mengundang keajaiban yang lebih banyak, yaitu dengan apa? Dengan memiliki mindset, pola pikir yang benar di dalam menghadapi masalah hidup, di dalam menghadapi makhluk-makhluk ciptaan Allah ini. Musibah ciptaan Allah, makhluk. Kesenangan, kenikmatan ciptaan Allah, dia juga adalah makhluk. Ketika kita memandang makhluk ini dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan Rasulullah, maka hati kita akan menjadi tenang. Apapun kejadiannya, maka insya Allah semakin kita latih, maka kita akan bisa memandang tembus bahwa apa yang terjadi adalah af'al Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang terjadi adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa yang saat ini terjadi dan apa yang akan datang terjadi. Tetapi manusia diberikan usaha ikhtiar. Sebelum terjadi dia berusaha ikhtiar dulu, berdoa dulu, beribadah dulu, dan apapun kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah. Tapi dalam hatinya harus meyakini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Telah ditakdirkan Allah segala sesuatu, apapun yang terjadi, wa masya'a fa'al. Dan dia Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Semoga kita resapkan ke dalam batin kita yang terdalam, ke dalam hati kita yang terdalam, agar semakin ihsan, yaitu semakin beribadah kepada Allah, semakin merasa seakan-akan melihat Allah. Dan kalau tidak bisa melihat Allah, maka beribadah seakan-akan merasa dilihat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah tenangkan hati kita, Allah berikan kesabaran yang kuat bahwa yang terjadi pada diri kita saat ini, masalah hidup, penyakit, gangguan pikiran, gangguan perasaan, kembalikan ke Allah. Ya, setiap malam kembalikan ke Allah. Ya Allah, hamba ridho. Ya Allah, hamba ridho.
Setiap malam maafkan semua orang ya. Jadi salah satu yang kita praktekkan bersama adalah setiap malam memaafkan orang dan setiap malam ridho dengan apapun kejadian yang sudah Allah takdirkan hari ini. Apa yang terjadi siang ini, malamnya kita ucapkan ridho kepada Allah, maafkan semua orang. Mudah-mudahan Allah berikan qalbun salim, hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah panggil kita dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Semoga Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.